Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, Sayyidina Syekh Abi Bakar Syallah, wa ila ruhi Syekhina Liki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Liki Maimun Zubair, wa Syekhina Liki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Liki Abdul Malik Luqani Manan, wa Syekhina Liki Muhammad Jawahir, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa bis sanadil muttasili ila al imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nutiba li musallin tawajjuhun linahwi jidarin aw amudin min kulli syakhisin tulu irtifaihi thulutha dhira'in fa aktsar. Wa nutiba lan den sunahake li musallin keduwe wong kang salat apa sing disunahake apa tawajjuhun apa madhep linahwi jidarin madhep maring upamani tembok aw amudin utawa saka min kulli syakhisin saking saben-saben perkara ingkang jumlengger saking saben-saben perkara ingkang jumlengger tulu irtifaihi kang utawi dawane dedeke syakhis tulu irtifaihi kang utawi dawane dedeke utawa dhuwure syakhis iku thulutsa dhira'in rong pertelone dhira fa aktsara mongko hale luwih akeh wama utawi jarak aywal masafah wama utawi jarak bainahu kang tetep ing dalem antarane syakhis wa baina akibil musolli lan ing dalem antarane tungkae wong kang salat wa baina akibil musolli lan ing dalem antarane tungkae wong kang salat iku salah satu azru'in iku telu pira-pira dhira fa aqalla mongko hale luwih sithik. Pada kali ini Kiai Musannaf Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan tentang beberapa kesunahan yang harus dilakukan, kesunahan yang seyogyanya dilakukan bagi orang yang sholat. Yang pertama, orang yang sholat itu disunahkan menghadap ke sesuatu yang panjangnya minimal 2/3 dhira. Sesuatu itu bisa berupa tembok, bisa berupa pilar, amud, atau apapun saja, apapun itu, meja misalnya, atau mungkin mihrab, madhep mihrab, gak ono temboke, atau
apa saja, setiap sesuatu yang yang tingginya minimal 3/4 dhira'. 1 dhira' itu kalau kita konversi ke hitungan sentimeter, kurang lebih 1 dhira' itu 46 cm. 46 cm dibagi telu piro? 6 40 dibagi telu 15 lebih sedikit ya. 15 lebih sedikit. Berarti sepertiganya itu 15 cm sekian. Berarti 2/3 30 cm. Jadi sesuatu yang tingginya minimal 30 cm. Kalau begitu, meja yang kamu pakai ngaji itu sudah bisa memenuhi kriteria kesunahan sholat menghadap sutroh. Jadi ini sutroh ini. Sutroh itu artinya tutup, tapi tidak harus berupa tutup sutroh atau satir. Itu tidak harus berupa tutup atau satir kayak yang biasa ada di masjid kita atau ada di musola kita. Kalau yang terbiasa itu kan bisa terbuat dari kelambu, ada yang terbuat dari triplek, papan, atau mungkin terbuat dari napa mawon wong tutup, satir atau sutroh. Jadi minimal tingginya 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu kurang lebih 30 cm. Tingginya 30 cm. Yusak dampar mbok ngaji kuwi. Sunnah menghadap ke situ. Lalu jarak antara sutroh dengan tumit orang yang sholat itu 3 dhira' atau kurang dari 3 dhira'. Kalau 1 dhira' 46 cm kali 3 pinten? 100 pinten? 130-an nggih. 130 cm atau 1 meter 30 cm. Sak sajadah. Sajadah niku dawane pinten? Semeter. Nek apa? Granit ning masjid kuwi piro? Semeter ya. Semeter kali 60. Ya kira-kira segitu. Jadi sajadah atau sutroh atau sesuatu yang kita jadikan pertanda bahwa ini wilayah kita untuk sholat, untuk rukuk, untuk sujud, itu sunnah. Jadi semuanya ini itu tujuan utamanya itu ingin menunjukkan ke orang lain bahwa ini wilayah sudah saya kapling, jangan kamu ganggu. Tujuannya itu hanya seperti itu sebenarnya. Biar apa? Biar nanti tidak ada orang yang lewat di depan kita saat kita sholat. Biar tempat yang mau kita pakai sujud itu tidak diganggu oleh orang. Soalnya apa? Soalnya kalau kita tidak begini, kemudian ada orang yang lewat di depan kita orang itu tidak bisa disalahkan karena kita tidak mengkapling. Kita tidak menyediakan tempat yang khusus untuk kita sujud. Kita tidak memberi tanda kepada orang bahwa kita sedang mengontrak tempat ini, mengkapling tempat ini untuk kita buat untuk sholat. Kaitannya dengan itu. Jadi makanya ini sunnah menghadap ke sutroh. Sutroh itu tidak harus tembok, bisa amud, pilar, atau mungkin bisa satir yang terbiasa ya kita gunakan, atau mungkin nanti beberapa urutannya bisa sajadah, bisa soft, kalau masjid sekarang itu kan granitnya sudah satu kotak 60 kali 1 meter. Nah itu sudah sutroh. Ini semuanya sunnah. Jaraknya maksimal 3 dhira', maksimal semeter 30. Makanya nek gawe soft, kalau bikin soft itu jangan sampai lebih dari itu. Karena ini salah satu adzhurin fa'aqalla sunnahnya. Jangan sampai jarak antara sutroh yang paling depan itu dengan tumit kita, tumit orang yang sedang sholat itu tidak melebihi dari 3 dhira'. 3 dhira' kalau kita konversi menjadi berapa? Semeter 30 cm ya. Nah sajadah kita itu kan nggak ada segitu. Ya ini ukurannya orang Arab loh. Orang Arab itu kan dhuwur-dhuwur ya. Jadi DE sujud ngentek-ngenteki panggonan. Bon, ini kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana?
Tsumma in ajaza mongko kari-kari lamun apes sapa musolli. Tsumma in ajaza mongko kari-kari lamun apes sapa musolli anhu saking nahwi jidar. Anhu saking nahwi jidar ya fali nahwi ason mongko madhep maring ngupamani teken. Fali nahwi ason mongko madhep maring ngupamani teken maghruzatin ingkang ditancepake. Iki nek masjid lemah atau padang pasir, karena kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin itu kondisinya zaman belum modern, masjid-masjid masih pasir nggih. Lah sakniki arep nancepno mau menancapkan tongkat di masjid bagaimana? Masjidnya sudah di granit, sudah di marmer. Falinahwi ason mongko madhep maring upamani teken maghruzatin ingkang ditancepake. Makanya nahwi kamatain contohnya koyok bondo, koyok barang. Kalau tidak mampu menghadap ke perkara semisal tembok itu tadi bisa tembok, bisa pilar, bisa apalah pokoknya. Kalau tidak bisa begitu, maka hendaknya menancapkan tongkat menghadap ke sejenis tongkat, sejenis ya, falinahwi. Nggak harus tongkat, apapun itu, meskipun hanya berupa barang. Kamu naruh tas di depanmu, ya, kamu pergi bawa tasnya kamu taruh depanmu, itu sudah menetapi kesunahan menghadap ke sutroh. Itu artinya kamu sudah mengkapling tempat itu yang nantinya kamu pakai untuk sujud. Atau mungkin HP ungo pergi bawa HP-nya taruh depan, jarak 1 meter. Nah itu berarti tempat antara HP-mu atau dompetmu dengan tumitmu itu sudah merupakan tempat yang kamu kapling untuk melakukan sholat, sehingga orang tidak boleh lewat dengan seenaknya di depanmu. Makanya kamatain dicontohkan seperti benda apapun, barang apapun, bisa tas, bisa handphone, bisa dompet, atau mungkin kalau kamu bawa kendaraan mungkin kunci kontaknya kamu taruh depan, itu menandakan itu sudah kamu kapling. Kalau tidak ada bagaimana? Fa illam yajidhu mongko lamun ora nemu sapa musolli ing nahwi aso. Fa illam yajidhu mongko lamun ora nemu sapa musolli ing nahwi aso, nudiba mongko disunahno apa bastu musollan, apa beber panggonan salat. Nudiba mongko disunahno apa bastu musollan, beber panggonan salat. Contohnya kasajadatin koyok sajadah. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa ditaruh di depan, entah berupa tongkat, entah berupa barang atau benda yang lain, maka disunahkan urutan yang ketiga baru menggelar sajadah. Lah kalau sajadah nggak ada, tsumma in ajaza mongko lamun apes, tsumma in ajaza mongko kari-kari lamun apes sapa musolli anhu saking basti musollan, khotta mongko garis-garis sapa musolli, khotta mongko garis-garis sapa musolli amamahu ana ing ngarepe musolli, khotton kelawan garis fi salasati adru'ain ing dalem telu pira-pira dhira, fi salasati adru'ain ing dalem telu pira-pira dhira, ardon apane ambane, autulan utawa dawane, ardon apane ambane, autulan utawa dawane. Wa huwa utawi tulan, wa huwa utawi kaunul khotti salasatu adru'in tulan, utawa huwa utawi tulan iku aula luweh utama ai min kaunil khotti salasata adru'in ardon, iku aula luweh utama. Dasare napa ngeten iki sedaya wau? Li khabari Abi Dawud, krana hadise Imam Abu Dawud, rupane hadis idza shalla ahadukum
falyaj'al amama wajhihi syai'a fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun ma'ahu asa falyakhutta khatta thumma la yadurruhu ma marra amamah. Idza shalla nalikane salat idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyaj'al mongko becik ndadekno sapa ahad falyaj'al mongko becik ndadekno sapa ahadukum ndadekno amama wajhihi ing ngarepe wajahe ahadikum amama wajhihi ing ngarepe wajahe ahadikum ndadekno syai'an ing suwiji-wiji. Kalau tidak ada fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahadukum fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahadukum ya falyansib mongko becik masang sapa ahadukum falyansib mongko becik masang sapa ahadukum ason ing teken fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku ma'ahu ing dalem sartane ahadikum fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku ma'ahu ing dalem sartane ahadikum apa ason apa teken falyakhutta mongko becik garis-garis sapa ahadukum falyakhutta mongko becik garis-garis sapa ahadukum khattan kelawan garis. Nek wis bareng ngono tsumma la yadurruhu mongko kari-kari ora mbahayani ing ahadikum tsumma la yadurruhu mongko ora mbahayani ing ahadikum apa ma perkara marra kang lewat apa amamahu ana ing ngarepe ahadikum wa kisalan dipadakno bil khatti kelawan garis wa kisalan dikiasno dipadakno bil khatti kelawan garis apa sing dipadakno apa al musalla apa panggonan salat contohnya kaya sajadah wau apa al musalla apa panggonan salat wa kudimalan didhisikno apa musalla alal khatti ngarekno ing atase garis alasane li annahu krana temen setuhune musalla iku azharu luweh jelas luweh pertelo apa iki la musalla iku azharu luweh pertelo apa musalla fil muradi ing dalem perkara kang dikarepno ingkang dikarepake. Jadi kesunahan menghadap ke sutroh atau satir itu ada urutannya ya. Yang pertama, yang paling utama itu menghadap ke sesuatu semisal tembok atau pilar atau sesuatu yang tinggi. Tingginya minimal berapa tadi? 30 cm, 2/3 dhira. Itu yang paling utama, yang pertama. Lalu jaraknya antara sutroh, antara satir yang ada di depannya. Ini di depan ya, di depan orang yang sholat. Jaraknya itu maksimal 3 dhira atau sekitar 130 cm, 1 meter 30 cm jaraknya. Kemudian yang kedua, kalau itu tidak mampu dilakukan, hendaknya ia menghadap ke sesuatu benda semisal tongkat atau benda apapun, entah itu barang, entah itu meja buat ngaji kayak gini, ditaruh di depannya. Meskipun hanya misalnya kunci, misalnya mata, tas, rangsel, apapun. Dua. Ketiga, baru kesunahan menggelar sajadah. Jadi pertama itu menghadap semisal tembok, kedua menghadap semisal benda,
tongkat ditancapkan atau yang lainnya. Ketiga baru membuat musola, tempat untuk sholat atau sajadah. Kalau sajadah tidak ada, baru digaris-garis. Jadi kamu sholat sangu nopo kapur, kamu garis panjangnya maksimal 3 dhira', maksimal sak sajadah berapa? Semeter 30 cm panjangnya. Yang utama panjangnya segitu, lebarnya ya selebar badanmu toh. Jadi yang ukuran 3 dhira' itu panjangnya atau lebarnya terserah, mau lebarnya juga boleh, mau panjangnya juga boleh, tapi yang utama panjangnya. Nggih, wa huwa aula. Makanya wau ardon autulan wa huwa aula. Ini semua disunahkan, dasarnya apa? Dasarnya hadis Rasulullah. Jadi ini kan persoalan ijtihadiyah nih. Ini bukan perintah Nabi menghadap tembok, itu bukan. Apa namanya? Tembok terus apa itu? Ini pemahaman ulama, memaham dari teks hadis. Hadisnya adalah Rasulullah bersabda, ketika salah satu di antara kalian sholat, maka hendaklah menjadikan sesuatu ada di depannya. Amama wajhihi, sesuatu. Kalau tidak bisa, maka tancapkan tongkat. Karena Masjid Nabawi saat Rasulullah masih sugeng itu lantainya lantai pasir, maka dengan mudah menancapkan tongkat. Nah kalau sekarang tidak mungkin, ya tidak menancapkan tongkat, naruh HP itu sekarang. Nggih, HP-nya ojo mbok sai. HP-nya di silent dulu, perlu dimatikan, taruh depan, jarak 1 meter. Itu kita sambil niat menjadikan HP sebagai sutra. Itu kesunahan. Jangan ditaruh di bawah kaki, taruh depan aja sekalian. Sisan lek munjogo. Madem mengarep kan sisan jogo atau kamu. Apabila tidak ada, maka hendaklah menggaris-garis. Setelah itu maka orang yang sudah melakukan ini tidak akan mendapatkan bahaya atas apapun yang lewat di depannya. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi ada empat tahapan. Yang pertama menghadap semisal tembok, yang kedua menghadap semisal tongkat yang ditancapkan, ketiga membeber sajadah, keempat menggaris. Lah sekarang kan sudah soft itu kan sudah ada garisnya, lebih mudah. Makanya kenapa kok digaris? Kita itu harus kita itu harus husnudzon. Pengurus masjid itu paling tidak itu ya, misalnya dia gak paham, tapi paling tidak itu masjid itu ya ada garisnya, garis softnya, yang mempermudah. Kita sudah menghadap garis, kita nggak perlu menggaris. Jadi sholat sudah ada di soft dan soft itu sudah ada garisnya, ya berarti sudah memenuhi kesunahan menghadap ke sutra. Meskipun di depannya tidak tembok, karena sudah digaris. Lebih-lebih kalau masjid zaman sekarang atau musola zaman sekarang, lantainya sudah satu kotak untuk satu orang, ya kan? Granit ukuran 60 kali semeter itu pas satu orang. Nah itu sudah memenuhi kesunahan menghadap sutra kalau konteksnya zaman sekarang. Kamu nggak perlu sangu kapur pergi ke masjid. Nggih. Pun, jadi ada empat urutan ya, 4 tartib. Nah, 4 ini apakah harus dilakukan yang pertama dulu, baru kemudian kalau tidak mampu boleh berpindah ke bawahnya? Apa boleh langsung kita melakukan tahapan yang terakhir atau yang ketiga misalnya? Di sini dijelaskan wa tartibu utawi urut-urut al-madzkuru ingkang ditutur. Wa tartibu utawi urut al-madzkuru ingkang ditutur, ingkang disebut huwa yosi at-tartib al-madzkur iku al-mu'tamadu iku pendapat ingkang kena digawe tetanggenan. Pendapat mu'tamad, pendapat ulama yang bisa dibuat pedoman. Khilafan halenulayani 5 maring pendapat yuhimuhu kang aweh cipta aweh paham ing aweh cipta iham aweh cipta ing ma apa kalamu
Ibnul Mukri, dawe Syekh Ibnul Mukri. Urutan yang sudah disebut di atas itu pendapat yang bisa dibuat pedoman. Urutannya nomor 1 tadi menghadap semisal tembok, kedua menghadap semisal tongkat yang ditancapkan, ketiga membeber sajadah, keempat baru menggaris. Urutannya itu pendapat yang kuat. Lalu ketika sholat, apakah harus mengikuti atau harus memenuhi tartib yang itu, atau boleh langsung ngejlong, boleh langsung berpindah kepada urutan yang terakhir? Famata adalah mongko ing dalem kapan pindah, famata adalah mongko ing dalem kapan pindah sapa musolli, pindah an rutbatin saking siji tingkatan, an rutbatin saking siji tingkatan ilama pindah maring tingkatan dunaha kang sakngi sore rutbah. Famata adalah mongko ing dalem kapan pindah sapa musolli an rutbatin saking siji tingkatan pindah ilama maring tingkatan liya dunaha kang sakngi sore rutbah, padahal ma'al kudrati ing dalem sartane mampu alaiha ing atase rutbah, kanat mongko ana apa ma ba'da madunaha, kanat mongko ana apa madunaha iku kal adami kaya ora ana, kanat mongko ana apa madunaha iku kal adami kaya ora ana. Kalau melihat redaksi ini, artinya urut-urut tadi itu harus dijaga. Kita yang pertama yang harus dilakukan adalah menghadap ke sesuatu semisal tembok dulu. Semisal tembok masjid, berarti kan soft yang depan ini, nggih. Atau mungkin kalau kebetulan pas di belakang pilar, belakang tiang, berarti sudah memenuhi. Kalau tidak bisa, baru pindah ke tingkatan nomor 2, yaitu menghadap ke sesuatu semisal tongkat yang ditancapkan atau barang tadi itu. Ya paling tidak naruh sesuatu lah di depan. Kacamata misalnya mau dilepas, dompet taruh situ. Kalau tidak mampu, baru membeber sajadah. Kalau tidak mampu, baru menggaris. Kalau kita mampu menghadap tembok, tapi kita membeber sajadah, jadi jauh dari tembok nih, padahal kita bisa menghadap tembok, tapi kita sengaja tidak sholat menghadap tembok atau tidak menghadap tiang misalnya, tapi kita menjauh dari itu, kemudian kita berpindah ke rutbah yang di bawahnya, maka itu dianggap, menurut kitab ini ya, menurut kitab Fathul Mu'in, dianggap tidak ada, dianggap belum melakukan kesunahan menghadap sutroh saat sholat. Berarti konsekuensinya ketika ada orang lewat di depan kita, maka orang itu tidak bisa disalahkan. Menurut ini loh, menurut ini orang itu tidak bisa disalahkan. Dan kita tidak berhak menghalang-halangi orang itu, karena takbirnya begini, famata adalah an rutbatin ila madunaha ma'al qudra 'alaiha kanat kal adam. Ini versi kitab Fathul Mu'in. Dianggap tidak ada, sehingga konsekuensinya tadi rutbah saniyah dianggap tidak ada, belum berhasil melakukan kesunahan istitar, belum berhasil melakukan kesunahan sholat menghadap sutroh, dan orang yang lewat di depannya tidak bisa dihukumi haram. Jadi nek iso nggih, nek soft awal ya kebenaran madhep tembok. Nek soft saniyah kan kita sudah menggelar sajadah nggih. Delale enggak bawa sesuatu yang bisa kita letakkan. Ya memang kebiasaan kebanyakan orang sholat berangkat ke masjid kan tidak membawa sesuatu tuh. Ya udah bawa sajadah tok, ya itu berarti kan sudah. Karena memang menghadap tembok nggak bisa, tidak membawa barang, tidak membawa benda, bawanya cuma sajadah, ya sajadah digelar ya sudah. Atau nggak bawa sajadah, tapi sholatnya sudah berada di shaf, ya berarti ya sudah kalau begitu. Jadi pemahaman takbir ini tuh jangan dianggap kalau begitu kita sholat setiap hari.
belum memenuhi kesunahan menghadap sutroh, enggak. Karena kita misalnya kalau kita berada di saf awal, kita sudah menghadap semisal tembok. Kalau kebetulan kita di saf kedua misalnya, kebetulan kita tidak membawa benda, kita membawa sajadah, berarti kan sajadah urutan ketiga nih, sajadah kita gelar, berarti sudah dianggap menghadap sutroh. Kita nggak bawa sajadah, tapi kita berada di dalam shaf, dan shaf itu ada baris-barisnya. Bahkan nanti diterangkan shaf depan itu juga bisa menjadi sutroh bagi shaf belakangnya. Jadi shaf kedua berada di shaf pertama. Shaf pertama itu merupakan sutroh bagi orang yang sholat di shaf kedua. Artinya juga sudah dianggap melakukan kesunahan sholat menghadap ke sehingga konsekuensinya orang lewat di depannya dihukumin apa? Haram. Artinya sholat kita setiap hari itu ya sudah memenuhi kriteria, gitu. Nggih. Sudah memenuhi kriteria. Pun wa yusanu lan den sunahake apa Allah ya ja'ala apa yen to ora ndadekno sapa musolli. Wa yusanu lan den sunahake apa Allah ya ja'ala yen to ora ndadekno sapa musolli. Ora ndadekno as-sutrata ing tutup, ora didadekno tilka awajhihi ana ing arah ngarep wajahe musolli. Tilka awajhihi ana ing arah ngarep wajahe musolli. Bal an yaminihi balik saking arah tengene musolli, aw yasarihi utawa arah kiwane musolli, aw yasarihi utawa arah kiwane musolli. Kesunahan menjadikan sutroh istitar saat sholat itu yang paling utama tidak di depan. Misalnya tadi menaruh barang itu yang paling tadi kan di depan tadi, tapi kemudian disusuli oleh keterangan selanjutnya kesunahnya tidak di depan tapi di samping, entah itu samping kanan atau samping kiri. Di dalam syarahnya dijelaskan yang paling utama samping kiri. Kenapa samping kiri? Karena samping kiri kita yang sedang sholat itu pintu masuk setan. Jadi setan mengganggu orang sholat itu masuknya dari arah mana? Arah kiri. Tapi aja kue sholat terus delok kancamu sing nok kiwa lho, iki setane iki. Aja ngono. Masuknya dari arah kiri. Di dalam hasyahnya yang Anatul Talibin dijelaskan al-yasar aula li'annahu babu syaiton, tempat pintunya setan. Wa kullu saffin utawi saben-saben saf, saben-saben barisan salat iku ya sutratun minangka tutup liman kedue wong khalfahu kang ana ing burine saf. Wa kullu saffin utawi saben-saben saf iku sutratun tutup liman kedue wong khalfahu kang tetep ana ing burine saf. Tetapi syarate in qaruba lamun parek sapa man minhu saking saf. In qaruba lamun parek sapa man lamun cedhak sapa man minhu saking saf. Kala ngendika sapa Al-Baghawi Imam Baghawi, sutratul imami utawi tutupe imam iku ya sutratuman minangka dadi tutupe makmum. Iku sutratuman dadi tutupe makmum khalfahu kang tetep ana ing burine imam. Intaha wis rampung apa qaulul Baghawi. Intaha wis rampung apa maqalahul Baghawi utawa qaulul Baghawi. Nah ini shaf yang ada di depan kita itu sekaligus menjadi sutroh kita saat sholat. Berarti kalau kita sholat tidak harus membuat sutroh yang baru ketika kita berada di shaf kedua. Karena apa? Shaf di depan kita itu merupakan sutroh kita. Bahkan Imam Baghawi mengatakan saat imam itu sudah menghadap sutroh, sutrohnya imam itu sekaligus sutrohnya makmum. Misalnya imam sudah menghadap tembok,
ya udah tembok yang didepi oleh imam itu ya merupakan sutrohnya makmum di belakangnya. Lebih ringan lagi ini kan. Jadi kalau kita mau mengangen-angen kondisi sholat kita itu ya sudah sesuai karena bagaimanapun juga pendapat tentang kesunahan menghadap sutroh ini macam-macam. Tidak harus tadi itu yang urut tadi itu. Kalau toh misalnya urut, kita sudah melakukan itu dan yang kita lakukan itu sudah sesuai. Karena kita misalnya di soft ketiga, kita nggak mungkin menghadap tembok, menghadapnya kepada soft di depan kita. Kebetulan bawa sajadah, ya udah sajadah itu sekaligus sutroh kita. Nggak bawa sajadah, kita pun sudah berada di dalam soft. Kalau kita menggunakan teori yang pertama tadi, kalau kita menggunakan teorinya Imam Baghawi lebih mudah lagi. Imam sudah menghadap sutroh, sutrohnya imam sekaligus juga sutrohnya kita sebagai makmum. Lebih enak lagi tuh. Walau ta'aradat lan lamun pertentangan opo as-sutratu opo tutup. Walau ta'aradat lan lamun pertentangan opo as-sutratu tutup wal kurbulan parek cedak minal imami saking imam. Awis sofil awali utawa sof ingkang kawitan. Awis sofil awali utawa sof ingkang kawitan. Fama mongko utawi opo. Fama mongko utawi opo iku alladzi perkara yuqaddamu kang didhisikna opo ma utawa opo alladzi. Fama mongko utawi opo iku alladzi perkara yuqaddamu kang didhisikna opo alladzi. Kala ngendika sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar, kullun muhtamalun. Kullun utawi saben-saben suwiji iku muhtamalun iku memper. Tapi wa dhahiru qaulihim utawi dhahire dawe ulama. Wa dhahiru qaulihim utawi dhahire dawe ulama iku yuqaddamu didhisikna. Iku yuqaddamu didhisikna apa as-saful awwalu apa saf ingkang kawitan. Apa as-saful awwalu saf ingkang kawitan fi masjidihi ing dalem masjide Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi masjidi ing dalem masjide Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana senajan ta ana apa ikilah saf. Wa in kana senajan ta ana apa saful awal ana iku kharija masjidihi ing dalem jabane masjide Kanjeng Nabi iku kharija masjide ing dalem jabane masjide Kanjeng Nabi al mukhtassi ingkang dikhususno bil mudha'afati kelawan tikelane ganjaran. Bil mudha'afati kelawan tikelan apa sing dikhususno apa taqdimu nahwis sofil awali dhisikno ngupamani sof ingkang awal. Apa taqdimu nahwis sofil awali dhisikno ngupamani sof ingkang awal. Ada persoalan yang berhubungan dengan masalah kesunahan menghadap sutroh saat sholat. Apabila menghadap sutroh tidak berada di sof awal, kalau berada di sof awal tidak menghadap sutroh, lah apa mungkin? Kan kalau sof awal pasti menghadap tembok, ya mungkin mawon misalnya masjid ablak-ablak, bagian barat belum ada temboknya, masjid baru dibangun, baru pilar-pilar tok. Sak pengimamane ini lho, ijik ablak-ablak, belum ada temboknya. Kalau berada di sof awal, ia tidak menghadap sutroh. Pandangannya langsung ke tanah lapang misalnya. Kalau di belakang sutroh, di belakang pilar misalnya, ia berada di sof ketiga. Jadi ada kasus. Tapi kasus ini tentunya masjid yang belum jadi ya. Masjid belum jadi atau mushola belum jadi. Lain sudah jadi ya karuan di depan pasti menghadap sutroh, soalnya di depan itu pasti tembok, gitu. Ini bagaimana kasus seperti ini? Apakah yang dijaga itu sof awal atau sof ketiga, tetapi ia mendapatkan bonus menghadap sutroh?
Bagaimana? Wah, ini ulama bingung ini. Makanya Syekh Ibnu Hajar mengatakan kullun muhtamalun. Masing-masing dari dua pilihan itu ada benarnya. Mau berada di saf awal ya monggo, mau mendahulukan menghadap sutroh meskipun dampaknya berada di saf ketiga ya monggo. Tapi meskipun begitu Syekh Ibnu Hajar melihat dawuh-dawuh ulama-ulama yang lain. Kalau di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi itu yang paling utama shaf awal. Jadi Masjid Nabawi itu kan mengalami perluasan. Masjid Nabawi itu ada mudha'afatus thawab. Ya. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma'adahu illal masjidal haram. Rasulullah pernah bersabda, salat di masjidku ini, jadi diisyaroi ini itu berarti masjid saat Rasulullah masih sugeng, masjid yang masih kecil. Salat di masjidku ini itu pahalanya itu lebih utama daripada sholat di masjid lain dengan selisih pahala berapa? 1000 sholat. Kamu satu sholatan di sana itu pahalanya sama dengan 1000 kamu sholat di masjid di luar Masjid Nabawi, sholat sunnah ini. Jadi ada mudha'afah. Tapi masjid yang saat Rasulullah masih hidup sebelum mengalami perluasan. Kalau sekarang ya yang mendapatkan mudha'afah itu ya yang masjid kuno. Lah itu yang bagian mana? Ya harus dibuktikan ke sana. Kamu harus minimal kue umroh rono. Umroh terus engko ziarah nang gone Kanjeng Nabi. Umroh nang Mekah kobar. Biasanya kan satu paket ada plus ziarah Madinah, melakukan sholat arba'in misalnya di sana. Jadi sholatnya yang di situ. Kalau yang di perluasan itu tidak mudha'afah. Jadi sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat pahala sholat di luar Masjid Nabawi. Itu sholat sunnah, ya. Itu berlaku untuk Masjid Nabawi sebelum perluasan. Jadi sholat yang dilakukan di masjid yang dulu. Kalau yang di bangunan yang mengalami perluasan, ya nggak ada mudha'afah, tidak ada lipat ganda, sama pahalanya. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram ini memang tidak paling utama, Masjidil Haram di Mekah. Nah, ulama-ulama dawuh bahwa kalau misalnya di Masjid Nabawi ini ya, kalau terjadi di Masjid Nabawi misalnya bisa menghadap sutroh tetapi tidak bisa berada di shaf awal, berada di shaf awal tidak bisa menghadap sutroh, maka ulama mengatakan lebih memilih berada di shaf awal. Dan ini pun berlaku yang soal kebingungan antara sutroh sama shaf awal ini ya. Ini berlaku meskipun di Masjid Nabawi yang sudah mengalami perluasan. Nah, gitu. Misalnya kamu di Masjid Nabawi sana sholat di shaf paling belakang, urutan keberapa? Ke-30 misalnya. Kamu bisa menghadap sutroh misalnya. Tapi kamu tidak berada di shaf awal. Kalau di shaf awal kamu tidak menghadap sutroh. Meskipun begitu sebaiknya kamu tetap berada di shaf awal. Nah, ini kalau di Masjid Nabawi. Mestinya masjid-masjid yang lain pun dikiaskan, disamakan dengan Masjid Nabawi. Ini komentar yang didawuhkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkaitan tentang persoalan fikih. Soal ini tadi tarik ulur antara tarik ulur dalam kasus apabila berada di shaf awal tidak mendapatkan kesunahan menghadap sutroh. Kalau
yang dikejar menghadap sutroh, dia tidak mendapatkan kesunahan berada di shaf awal, padahal shaf awal itu juga diutamakan, gitu. Makanya gimana yang didahulukan, yang diprioritaskan tetap shaf awal. Wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairihi daf'u marrin bainahu wa bainas sutrati al-mustafiyati lisyurut wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.